Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Stella. Hai, selamat pagi adik-adikku. Mudah-mudahan dengan kata-kata di bawah ini bisa memotivasi diri kalian untuk lebih meningkatkan belajarnya dan selalu semangat dalam belajar. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang masa. Apa yang dimaksud dari kalimat motivasi ini? Maksudnya adalah jika sejak kecil kita sudah bermalas-malasan, sama sekali tidak ada motivasi untuk belajar, maka kita akan merasakan kebodohan sepanjang masa. Contohnya, kita dari kecil hingga dewasa atau bahkan hingga usia tua tidak mau belajar membaca buku atau Al-Quran, maka kita akan bodoh selamanya. Karena apa? Karena sifat malas itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan atau terhindar dari sifat malas. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di pembelajaran buku tema 1, indahnya kebersamaan. Kita masuk subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya kakak sudah membahas tentang keberagaman. Keberagaman di Indonesia itu sangat banyak sekali, bukan? Seperti suku bangsa, budaya, agama, bahasa, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kebersamaan. Seperti contoh berikut. Nah, di sini ada gambar, di dalamnya ada anak-anak sedang berkumpul. Nah, di sini kita bisa mengambil contoh bahwa jika kita selalu menjaga kerukunan dan saling menghargai, kita akan banyak teman. Walaupun mereka berbeda agama, anak-anak yang ada di dalam gambar tersebut dan berbeda suku bangsa, tapi mereka selalu saling tolong menolong. Jadi, jika kita ingin banyak teman, ingin disayangi teman dan semua orang, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Selalu ikhlaslah dalam berbuat kebaikan. Yang selanjutnya, silahkan kalian bacalah halaman 75 hingga 76. Jika sudah dibaca dan dipahami, lalu kerjakan halaman 77 hingga 79. Selamat mengerjakan.
Baik, apakah kalian tahu apa itu bunyi? Nah, ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kita selalu berbicara dengan siapapun itu. Nah, berbicara itu mengeluarkan suara. Nah, suara itu termasuk bunyi. Dalam pembelajaran fisika, bunyi termasuk salah satu jenis gelombang longitudinal. Bunyi yaitu sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Sedangkan sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan suatu bunyi. Seperti pada gambar di sebelah kiri, itu ada anak kecil yang ditutup matanya, lalu temannya memegang alat musik. Itu adalah contoh untuk mentes pendengaran kita baik atau tidak. Sekarang kamu bisa mencoba dengan teman atau saudara atau orang tua kalian di rumah. Ayo mencoba seperti pada gambar yang sudah tadi kakak jelaskan. Cobalah di halaman 80. Lalu hasil percobaan kalian dikerjakan di laporan kegiatan halaman 81. Selamat mencoba. Gambar apakah itu? Apakah itu telinga? Ya, telinga adalah organ indera yang berfungsi untuk mendengar. Indera pendengaran atau telinga. Nah, kita sebagai manusia wajib bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Karena kenapa? Karena ada orang lain yang tuli mengalami gangguan telinga, jadi kita harus bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dilanjutkan anatomi telinga manusia. Tahukah kamu bahwa telinga manusia memiliki kemampuan untuk mendengar suara dengan frekuensi antara 20 hingga 20.000 Hz. Nah, Hz itu dibacanya Hz ya, itu adalah simbol. Nah, simbolnya dari mana? Nah, itu adalah seorang yang ahli di bidang elektromagnetisme. Nah, jadi orang-orang menghargai biasanya yaitu yang bernama Heinrich Rudolf Hertz ya, jadi kita kenang atau dihargai menjadi sebuah simbol namanya
hingga saat ini. Jadi di dalam frekuensi suara itu disimbolkan Hz atau Hertz ya. Nah, fakta ini tentunya tidak terlepas dari anatomi telinga. Anatomi telinga manusia yang terdiri dari beberapa bagian disertai dengan fungsinya masing-masing.
Baiklah, kakak akan menjelaskan tentang anatomi telinga manusia yang terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama A. Telinga bagian luar. Berfungsi seperti corong yang menangkap getaran suara dan menyalurkannya hingga ke gendang telinga. Bagian yang ada di telinga luar. 1. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya ke liang atau saluran telinga. 2. Liang telinga atau saluran telinga berfungsi untuk menyalurkan getaran suara menuju telinga bagian tengah. B. Telinga bagian tengah berfungsi untuk memindahkan getaran suara dari gendang telinga menuju cairan telinga yang ada di telinga bagian dalam. Beberapa bagian yang ada di telinga tengah. Yang pertama, membran timpani atau gendang telinga berfungsi untuk merespon suara yang ditandai dengan adanya getaran pada gendang telinga. 2. Rongga timpani. Fungsi tulang pendengaran. Jadi rongga timpani ini atau tulang pendengaran fungsi untuk menghubungkan membran timpani dengan telinga dalam. Sebenarnya rongga timpani ini terbagi lagi ya, atau tulang pendengaran ini terbagi 3 dan memiliki otot pendengaran yang terbagi 2. Nanti dilanjutkan lagi penjelasan selanjutnya yang lebih mendetail pada pertemuan selanjutnya. Lalu yang ketiga, ada telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada koklea. Koklea ini berfungsi mengubah getaran suara menjadi persepsi pendengaran. Koklea memiliki ukuran lebar 9 mm dan tinggi 5 mm. 2. Ruang koklea berfungsi untuk menampung cairan koklea. Yang ketiga, organ korti yang berfungsi untuk mengubah gelombang menjadi impuls. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yang masih berkaitan dengan telinga. Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawat telinga? Cara tepat menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, hentikan kebiasaan mengorek telinga. Jadi, kalau kita ingin membersihkan telinga, tidak boleh menggunakan benda-benda yang tajam karena akan melukai telinga. Yang kedua, jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Yang ketiga, hindari penggunaan air candle, yaitu sejenis terapi. Yang keempat, menjaga telinga agar tetap kering. Yang kelima, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin, misalnya pergi ke rumah sakit yang khusus untuk telinga atau THT.
Baik, kita lanjut ke pembelajaran 2. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Nah, di sini ada salah satu contoh dari sikap kebersamaan keberagaman budaya. Nah, gotong royong. Salah satunya adalah gotong royong. Di sini ada pengertiannya. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Jadi dengan ikhlas. Pembelajaran 3. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Nah, di sini ada gambar. Ada 3 orang anak laki-laki yang masing-masing menggunakan baju dengan warna yang berbeda-beda. Kira-kira permainan apa ya ini? Ini adalah permainan tradisional yang harus kita lestarikan. Namanya permainan bakyak. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau pernah bermain permainan ini. Permainan ini dilakukan secara berpasangan atau kelompok. Seru loh. Nah, kalian bisa mempelajari atau mencari tahu informasi tentang permainan bakyak. Bacalah saja halaman 100 sampai 101. Silakan dibaca dan dicari tahu informasi tentang permainan bakyak. Baik adik-adik, di sini terdapat gambar burung Garuda dan di dadanya terdapat simbol-simbol Pancasila. Masih ingatkah kalian Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Jangan sampai lupa, karena itu adalah dasar negara kita. Lalu, yang pertama kakak akan bahas simbol bintang, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, simbol kepala banteng yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, simbol pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lalu keempat, ada simbol rantai yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Lalu, yang kelima ada simbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adikku, kalian harus hafal ya dasar negara kita. Dan jangan lupa, di kaki burung Garuda itu terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 4. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Di bagian kanan atas terdapat gambar pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar, di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Mengapa kita simbolkan pohon beringin? Karena pohon beringin itu batangnya sangat kokoh, akarnya sangat kuat, bisa menahan pohon yang sebesar itu, dan daunnya itu sangat lebat dan rindang. Jadi Indonesia itu simbolkan seperti pohon beringin. Maka dari itu kita harus selalu melestarikan atau membudayakan kegiatan gotong royong, kerjasama, dan yang lain-lain. Selanjutnya, silahkan bacalah halaman 110 dan tolong kerjakan halaman 111. Semangat, selamat mengerjakan.
Kita masuk ke pembelajaran kelima. Di pembelajaran 5, kita akan membahas tentang tarian Bungung Jepang, tapi kakak tidak akan terlalu banyak membahas tentang tarian ini. Sebetulnya di pembelajaran sebelumnya juga ada pembahasan tentang tarian Bungung Jepang, yaitu terdapat di subtema 2 pembelajaran kedua. Nah, kenapa kakak tidak terlalu banyak membahas? Karena tarian ini perlu dipraktekkan secara langsung dan berkelompok. Jadi, kakak hanya membahas beberapa saja. Tari Bungung Jempa adalah kesenian tari yang berasal dari Aceh. Tarian ini dilakukan dengan melibatkan orang banyak. Jadi bisa 10 orang, bisa puluhan orang. Nah, tarian ini biasanya dilakukan dalam posisi berdiri dan posisi duduk. Tarian ini diiringi dengan musik Bungung Jempa dan biasanya digelar untuk upacara adat di Aceh. Nah, tarian Bungung Jempa ini lagunya juga sama yang berjudul Bungung Jempa. Mungkin kalian pernah mendengar. Nah, lagu Bungung Jempa itu artinya adalah bunga cempaka. Nah, mungkin kalian pernah melihatnya atau memang baru melihat. Nah, itulah contoh gambar bunga Bungung Jempa. Baiklah, silakan disimak dan didengarkan lagu Bungung Jempa. Aceh
Kita masuk ke pembelajaran 6. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika kerja sama? Nah, yang dimaksud dengan orang yang berbeda-beda di sini yaitu sikap mereka. Mungkin dalam kelompok belajar kalian, teman-teman kalian ada yang memang mudah marah, ada yang memang rajin, ada yang memang bersantai-santai malas. Nah, itu yang dimaksud dengan orang yang berbeda-beda yaitu sikapnya. Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Nah, sekarang kakak memberikan karya tugas. 1. Ayo mengamati halaman 122. Lalu 2. Kerjakan halaman 123. 3. Bacalah halaman 126. Di situ ada pembahasan cara Terima kasih kepada adik-adikku yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan.